Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tentu hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya atas anugerahnya yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya, yang apabila kita menghitung-hitungnya tak mampu kita untuk menentukan berapa jumlahnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, insyaallah sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berikan penghormatan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini mendengarkan kajian kita tentang tema kecil yang kita akan sampaikan, yakni Al-Quran sebagai sahabat yang akan menemani kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada beberapa hadis mari kita melihat dan mengkaji, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap waktu-waktu selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Ini kalau kita lihat ayat kursi, satu ayat saja sudah bisa untuk menyelamatkan kita hingga masuk ke dalam surganya Allah. Lalu bagaimana jika ada seorang yang membaca satu surah, satu juz, 20 juz, bahkan mengkhatamkan Al-Quran? Maka tentu mereka akan memperoleh bukan hanya surga, tetapi tempat yang tertinggi di dalamnya. Seandainya membaca Al-Quran itu diberi ganjaran yang kes oleh Allah, misalnya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan, ini hadis dari Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan memperoleh hasanah. Hasanah itu adalah ganjaran, balasan. Jika diperlihatkan di dunia, maka itu adalah gaji, seupah kita ketika bekerja. Seandainya upah membaca Al-Quran dari Allah itu, yakni hasanahnya dinilai satu hasanah itu satu ayat, yakni bernilai 10.000 rupiah, maka bisa dipastikan seseorang pasti mau untuk membaca Al-Quran sebanyak per hari itu bisa sampai 10 juz dia membacanya. Karena satu ayat langsung dibayar cash oleh Allah 10.000. Kalau 10.000 satu ayat,
maka kita bisa bayangkan kalau seseorang membaca dari ayat 1 sampai akhir surah Al-Baqarah 286 ayat, maka sudah pasti seseorang hanya tinggal di rumah, dia membaca Al-Quran lalu digaji oleh Allah. Ini kalau dikeskan menjadi harta dunia. Tapi tentu harta akhirat, pahala akhirat, ganjaran akhirat yaitu hasanahnya tentu lebih besar berkali-kali lipat dari itu semuanya kenikmatannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita jarang membaca Al-Quran? Padahal bukan hanya ayat saja yang dibaca mendapatkan pahala. Bahkan huruf-huruf Al-Quran ini kalau kita membacanya, maka setiap huruf itu mendapatkan 10 ganjaran pahala. Jadi kalau kita membaca Alif Lam Mim, maka tidak dinilai Alif Lam Mim itu 10, tetapi Alif 10, Lam 10, Mim 10, sehingga sudah ada 30 hasanah yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu ada begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kemampuan Al-Quran dan kehebatannya untuk menjaga dan menjadi pelindung bagi kita ketika kita membaca ayat-ayatnya. Misalnya surah Al-Mulk, ada hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita sekalian melalui Abi Hurairah, Nabi SAW qala, inna surata minal Qur'ani 30 ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya surah dari Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya, bahkan sampai bisa memberikan keampunan kepadanya dari Allah dan menjadi tameng baginya, dan dia itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Membaca satu surah Al-Mulk saja itu bisa menjadikan benteng bagi kita, di mana Al-Quran datang sebagai sahabat yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada mungkar dan nakir pada saat kita dalam kubur. Lalu bagaimana kalau kita membaca surah Al-Waqiah, kita membaca surah Ar-Rahman, kita membaca surah Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, dan seluruh surah yang ada dalam Al-Quran. Tentu Al-Quran akan jauh lebih menjadi tameng, menjadi penolong bagi kita. Dia akan menolong kita sejak kita sakaratul maut, pada saat dalam kubur, pada saat hari berbangkit, ketika matahari tengah berada beberapa mil saja dari kepala kita, begitu panas luar biasa, dan Al-Quran mau datang untuk menjadi payung bagi kita. Demikian halnya ketika kita berada pada penghisaban, ketika kita berada melalui jembatan Sirat, Al-Quran akan menjadi teman yang akan mempercepat kita untuk melewati jembatan Sirat. Demikian halnya bahkan ketika kita sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun akan terus menerus menemani kita. Bahkan tidak berhenti sampai situ, Al-Quran pun sampai memberikan tempat yang terbaik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW yang berasal dari Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahabat-sahabat yang dekat dengan Al-Quran ini, bacalah dan naiklah dan murattalkan sebagaimana engkau telah membaca, memurottalkan ayat ini di dunia.
Jadi kita akan baca Quran ini sebagaimana kita membaca Al-Quran di dunia, sebagaimana kita bacanya dengan tajwid, dengan perlahan-lahan. Fa inna manzilataka, sesungguhnya posisi derajatmu, inda akhiri ayati taqra'uha, inda akhiri ayat taqra'uha, sesungguhnya posisimu saat ini, tingkatanmu saat ini dalam surga adalah tergantung di ayat mana engkau akan berhenti membacanya. Jadi kalau kita bisa menghafalkan beberapa surah Al-Quran, maka surah yang terus kita baca itulah yang akan menuntun kita hingga pada posisi derajat tangga-tangga yang tinggi dalam surga. Nah, oleh karena itu inilah kehebatan daripada Al-Quran. Allah tidak meminta apapun dari kita untuk bagaimana Al-Quran menjadi penolong kita. Yang diminta hanyalah bagaimana kita ini agar menjadi orang yang senantiasa menjadi temannya Al-Quran ketika di dunia. Jangan pernah berpaling perhatian kita kepada Al-Quran. Jika diatur waktu, maka bisa insya Allah kita setiap hari membaca minimal 1 juz. Dengan mengaturnya, yakni kalau sholat itu sebanyak 5 kali sehari, maka 5 kali berapa lembar dari 1 juz itu sehingga bisa selesai 1 juz. Kita lihat Al-Quran yang model cetakan Medina pojok itu ada sekitar 20 halaman, bolak-balik berarti 10 halaman. Kita bolak-baliknya berarti 10 lembar, 20 halaman. Jadi kalau kita mau menghatamkan atau mau membaca 1 juz dalam sehari, 5 waktu itu bisa kita bagi 20 halaman dibagi 5, yakni menjadi 4. Sehingga setiap kita mau melaksanakan sholat, 4 lembar kita membacanya. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran setiap masuk waktu sholat, kita membacanya sesudah sholat ataupun sebelum kita sholat, maka setiap kita rutinkan 4 halaman, insya Allah dalam 5 waktu, 1 hari 1 malam itu kita bisa selesai 1 juz. Maka 30 hari kita bisa khatam Al-Quran 30 juz. Jika itu agak sulit, maka kita masih bisa bagi lagi, yakni kita bisa membaca Al-Quran yakni sebelum sholat dan sesudah sholat. Qobliyah ba'diyah kita membacanya 2 halaman. Dan bagi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi itu, barangkali ada yang dia melaksanakan sholat subuh, sesudah sholat subuh membaca 1 juz ya, karena waktunya masih banyak, ataupun sesudah maghrib dia punya waktu lebih banyak lagi, yakni dia bisa membaca juga 1 juz, maka dalam 1 hari dia bisa membaca 2 juz Al-Quran sehingga hari ke-15 dia sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Inilah Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi bagi kita agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Meskipun kita tidak paham maknanya, sekali kita membaca maka paling tidak Al-Quran yang kita baca ini dapat memberikan pertolongan kepada kita sekalian, entah itu pembersihan hati dan sebagainya. Dan lebih-lebih lagi, lebih baik lagi, selain kita membaca daripada teks Al-Quran itu, kita juga mempelajari maknanya melalui terjemah-terjemah yang ada. Semoga ini dapat menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Kita lihat bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjaminkan bagi mereka yang pun dia dalam keadaan berat, lisannya masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, tetap saja bagi mereka mendapatkan pahala dari membaca Al-Qur'an. Alladzi yaqra'ul Qur'an, bagi mereka yang membaca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan berat untuk mengucapkan itu, maka falahu ajrun, dia tetap mendapatkan 2 pahala atas bacaan setiap dia membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dijadikan sebagai sahabat Al-Qur'an, mulai dari kehidupan dunia ini hingga kita masuk ke liang lahat, sakratul maut, masuk ke dalam kubur, bangkitan, jembatan sirat, bahkan hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.